Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Oke, gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan mengikis energi negatif yang kita bacakan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan situasi maskulin. Oke. Alright. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Oke, situasinya maskulin ada The Chariot and the Hangman, dan juga the Queen of Cups in the reverse. Jadi ini energinya feminim udah stuck ya dalam perjuangannya terhadap maskulin, terutama tentang komunikasi ya. Kayaknya udah nggak optimis ya feminim untuk komunikasi sama maskulin, dan udah overthinking juga. Kalau komunikasi dengan maskulin otomatis akan banyak beban, akan banyak masalah ya. Kita lihat the Sun in the reverse, the Emperor, the Nine of Swords, and the Page of Wands, the Hierophant, the Two of Wands, Seven of Pentacles. Maskulin tuh udah nggak bahagia sih sebenarnya ya. Gelisah, stres, memikirkan kestabilan hidup, terutama tentang karir dan juga tentang kebahagiaannya dia ya. Ini udah nggak nyaman, tersiksa oleh perbuatan dia sendiri, dan dia stres gimana caranya untuk bisa reconciliation lagi sama kamu. Dia lagi menunggu ataupun merancangkan rencana ya untuk bisa kembali lagi meraih masa depannya dia sama kamu. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin tersiksa ya, tersiksa kebahagiaannya dia udah tidak sesuai harapan, tersiksa atas permainan dia sendiri yang childish, dan dia juga pusing mikirin langkah hidupnya ya, terutama tentang karir dan pasangan yang terbaik buat dia. Di sini ada Nine of Pentacles, the Empress in the reverse, dan juga ada the Two of Cups in the reverse, Four of Cups in the reverse, the Wheel of Fortune, the Hermit,
Five of Wands. Oke. Feminim sama maskulin ini lagi perang batin ya, perang ilmu, karena dia merasakan feminim sudah banyak berubah, tidak terlalu prioritaskan maskulin kembali, karena feminim sudah mulai bisa menolak kemauannya maskulin ya. Jadinya maskulin ini merasa tidak nyaman energinya sekarang. Dan ditambah lagi maskulin di sini coba untuk move on iya, tapi banyak masalah yang harus dia hadapi ya, terutama dari yang dia tanam sendiri. Masalahnya tentang pasangan, keuangan, spiritualnya dia, ini menjadi efek ya ke segala aspek hidupnya dia. Dia nggak nyaman dengan kesendirian dia, walaupun dia merasa bebas, sukses ya di sini, tapi dia udah tahu kalau feminim udah nggak bisa memenuhi keinginan dia semuanya, terutama tentang keberkahannya feminim ya, udah nggak terpaku dengan maskulin sukses gitu ya. Maka dia stres, depresi. Kenapa? Karena satu, ada perceraian, ada perpisahan, dan ditambah lagi sudah tidak ada kemesraan ya di antara feminim sama maskulin. Mencoba untuk move on ada, tapi semesta mengembalikannya kembali nih tentang feminim sama maskulin. Jadi maskulin harus memperbaiki dirinya, walaupun harus melawan drama yang dia buat sendiri ya, yang dia tanam selama ini. Makanya dia terperangkap ya, terperangkap. Dan feminim juga udah menggantung langkahnya untuk bisa kembali kepada maskulin. Bermimpi buruk tentang sikapnya feminim yang merubah, terutama tentang ketulusan cinta, perhatian, dan keberkahannya itu udah beda ke maskulin. Dan maskulin stres. Kenapa? Karena feminim sudah mulai bisa move on dengan perjalanan spiritualnya dia sendiri untuk meraih kesuksesan yang dia tanam dengan cara membangkit dan belajar spiritual. Di sini maskulin coba untuk bisa sukseskan kembali karirnya ya, tapi dia ingin menguasai tentang percintaan dan ternyata nggak bisa ya. Ini sudah takdir ya, sudah takdir. Dan maskulin masih tetap berencana untuk kembali ke feminim, tapi di sini maskulin tetap berpikiran arogansi kalau dia mampu membereskannya semua, tapi itu tidak sesuai harapan ya, karena perjalanan karma dari dramanya ini sedang berjalan ya. Yang aku lihat di sini maskulin tersiksa sendiri ya tentang koneksi ini, terutama tentang kamu yang sudah bisa bangkit untuk memperbaiki spiritualnya kamu, meraih impian kamu, walaupun harus bekerja keras, mengeluarkan harta kamu ya feminim untuk mendapatkan kesuksesan dengan cara memperbaiki spiritualnya kamu terhadap Tuhan, terhadap alam ya.
nggak nyaman ya. Feminim juga merasakan sebenarnya nggak nyaman sih dibangkitkan ya, namanya orang dibangkitkan kan pastinya segala sesuatunya dia yang bergerak yang membuat kita sakit, terluka ya. Kita lihat situasi maskulin. Okay, the Judgment, Ace of Cups in the reverse, the World, Page of Pentacles, Seven of Wands, and the Death, Five of Pentacles. Okay. Di sini aku ngeliatnya maskulin diberikan masalah ya terhadap percintaannya yang baru, karena ada yang mengalami keguguran, entah itu karmiknya ataupun feminim ya, di antara itu. Dan ini juga ada yang diberikan, maaf to say, tentang kematian atau kehampaan ya. Jadi diberikan sakit. Kalau aku lihat sebagian dari maskulin ingin memperbaiki tentang gengsinya dia, karena dia ingin bertahan hidup ya, walaupun hampa gitu ya, ingin memperbaiki sifat gengsinya. Dia merasa berkompetisi dengan kematian juga ya. Dia dengan orang baru ini nggak bahagia sih, nggak. Mencoba bahagia tapi tidak bisa. Dan aku ngelihatnya maskulin ini ada yang coba menghindari tentang kematian ya, tapi kematian tetap datang untuk menagih janjinya. Feminim coba untuk bangkit dari keburukan ataupun kepurukan juga, ketidakbahagiaan karena ketulusannya diabaikan. Bahkan ada yang kehilangan anak juga ya, feminim ya, sehingga depresi, stres, nggak nyaman, tersiksa. Coba untuk mengendingkan drama ini dengan cara move on, memperbaiki kehidupannya kembali ya feminim. Tapi ketika feminim ingin move on, maskulin ini coba untuk datang ya, memberikan harapan dengan janji ingin memperbaiki dirinya, karena ya satu sisi dia menghindari tentang kematian sendiri. Jadi kayak dia nggak mau mati sendirian, apa yang dia tanam ya. Jadinya dia akan memberikan harapan lagi, memberikan janji kalau dia akan memperbaiki apa yang sudah terjadi, terutama mengabaikan kamu karena ada orang lain ya di sini. Dan ya maskulin coba untuk bisa mempertahankan masa depannya sama kamu ya, demi menghindari kematian dan juga kehampaan. Pada akhirnya maskulin ini akan kehilangan arah ya, karena ya cara dia berselingkuh kan nggak sehat ya, membuat kamu menjadi orang yang arogan, posesif, sehingga kamu kehilangan kasih sayang, kehilangan tentang ketulusan yang selama ini kamu berikan karena adanya skandal dari maskulin dan karmik. Sebagian dari maskulin ada yang kehilangan pekerjaan, karir, bahkan juga kejantanannya ya, karena hasil dari penipuannya dia sendiri ya, egonya dia.
Di sini maskulin coba untuk bangkit, stabilkan karirnya, keuangannya, ya. Walaupun dia tidak bahagia dengan adanya perpisahan ini, karena kan dia merasa dia bisa tanpa feminim ya, dengan cara dia kerja, sehingga dia berpura-pura stabil dan bahagia, padahal dia mengalami suatu kesedihan ya, karena ya percintaannya tidak sesuai harapan. Kamu dan dia juga ending, dia dengan orang barunya juga hampa. Dan di sini dia coba untuk membuka lembaran baru lagi ya, karena dia ingin memperbaiki karma yang selama ini ya menjadi konflik batin untuk masa depannya dia. Dan dia ingin memperbaiki karma hidupnya itu karena ya ada rasa ketakutan tentang kematian ya. Dan dia merasa berkompetisi hidupnya sekarang dengan kematian. Ya. Maskulin. Situasi maskulin, please. Dia ingin endingkan ya hubungannya dengan orang baru nih, dan kembali lagi sama kamu karena dia ingin memperbaiki perjalanan hidupnya dia yang menuju kematian. Kestabilan hidupnya dia juga bisa sulit ini pekerjaannya, karena ya cara dia perlakukan sebuah hubungan itu tidak ada saling seimbang ya. Maskulin, situasi maskulin, please. Oke, aku ngelihatnya dia coba untuk bisa bangkit juga ya, dan dia melihat kamu sudah bisa menyembuhkan diri walaupun butuh proses dan pengorbanan untuk sembuh ya dari karma di masa lalu. Dia pun ingin seperti kamu ya, sukses, terus terlahir kembali dengan jiwa baru, spiritualnya baik gitu ya. Dan maskulin di sini juga tahu kalau feminim sudah tidak memberikan ketulusan cintanya sama maskulin lagi ya, karena feminim sudah lebih bisa posesif pada dirinya ya. Dan maskulin coba bersikap arogan ya dengan sikapnya feminim sekarang. Maskulin ngelihatnya kamu ini sekarang sebagai orang yang tidak dengan ketulusan cinta pandangannya maskulin ya. Yang dilihat adalah uang ya. Kamu lebih posesif terhadap keuangan dibanding percintaan. Baguslah kalau gitu ya, berarti dia paham ya. Makanya maskulin kerja keras untuk terlihat sukses, karena dia tahu feminim udah nggak ingin memberikan ketulusan cinta lagi, karena yang dipikirkan adalah uang. Baguslah. Dan dia depresi banget ya, stres, tersiksa, karena koneksi ini sudah tidak sejalan, terutama yang bercerai, dan ada jarak di antara kalian, bisa long distance juga. Dan dia coba untuk nekat ya, bisa keluar dari zona amannya, tapi saat ini memang dia belum bisa karena ada rasa takut ya tentang kehilangan kebebasan hidupnya. Aku ngeliatnya begitu ya. Tapi dia juga tersiksa atas perpisahannya kalian. Makanya dia coba untuk optimis, move on dari kalian
tapi nggak bisa langsung move on-nya. Pelan-pelan dia harus memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu, terutama tentang sikapnya dia yang buruk, tentang pilihan. Karena dia ingin memulai kehidupan baru yang lebih baik, ya, lebih sempurna, terutama dalam sebuah komunikasi dan spiritual. Aku melihatnya di sini maskulin. Coba belajar tentang karma sekarang, spiritual ya. Ini bisa sampai 7 bulan, 7 tahun ya dalam pembelajarannya ataupun pembayaran. Maskulin belajar bijaksana, belajar dewasa, memahami tentang perbuatannya dia, dan di sini menjadi sebuah kompetisi dalam hidupnya untuk bisa bayar karmanya dia. Four Swords. Rasa takut, lelah akan karmanya dia ini ada setiap malam dia bermimpi, dan rasa gengsi itu masih ada ya di dalam dirinya. Terlihat lelah tentang kehidupan, terutama proses spiritual, proses pembayaran karma itu tidak mudah dan tidak cepat, tidak praktis. Semua proses, semua butuh waktu. Ibarat kayak kita menyebutnya istiqomah. Istiqomah itu kan tidak hanya sekali, 2 kali atau setahun ya, tapi bertahun-tahun. Makanya dia lelah gitu loh menghadapi pembelajaran hidup ya. Orangnya kan pengennya instan. Maskulin, perjalanan hidupnya ini bisa menuju kematian kalau dia tidak ada perubahan dalam hidup untuk lebih dekat ke Allah dan memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Tapi ini juga ada suatu masa depannya dia, ini bisa ending, atau spiritualnya dia bisa ending, aku ngeliat, atau juga dengan kematian ini juga bisa ya. Tapi di sini yang aku lihat energinya, masa depannya dia ini akan terasa hampa kalau dia masih melakukan petualangan untuk meraih kepuasan hidupnya dia sendiri. Karena yang dia tuju adalah kenikmatan, kepuasan. Ya, aku melihatnya. Makanya dia konflik batin ya tentang hasilnya. Kenapa? Ya karena semua butuh tenaga, butuh biaya, butuh proses. Tuh. Dan ini adalah perjalanan karma hidup. Gunakan dengan kebaikan aja talenta kamu ya, maskulin. Kamu harus banyak belajar menyelesaikan masalah dengan kejujuran, bukan dengan penipuan, bukan dengan kepalsuan, bukan dengan drama, bukan dengan perdebatan, tapi dengan kejujuran dan dengan keadilan. Kalau kamu ingin sukses, ya, apa yang kamu tanam menghasilkan seimbang dalam hidupmu, kamu harus terapkan itu, kejujuran dan keadilan. The High Priestess. Oke, aku ngelihatnya feminim lebih fokus pembenahan diri ya, karena sudah waktunya memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Dan aku ngelihat ya feminim lebih belajar dewasa, terutama mencoba diam diri untuk meraih tujuan hidupnya ya, aku ngelihatnya. Dan ya maskulin ada rasa ketakutan ya, meraih kesuksesannya sekarang tidak seperti dulu ya dengan mudah, dan dia harus mengerjakannya sendiri, mencari guru spiritualnya sendiri, dan dia juga harus bisa menjadi dirinya dia sendiri dan bisa menggunakan talenta dia untuk kebaikan, untuk karma baiknya dia sendiri. Ya, maskulin di sini coba untuk melangkah dengan optimis, meraih impian kembali, terutama harapan untuk bisa bersatu lagi dengan kamu ya feminim, karena dia masih memikirkan koneksi ini sangatlah berharga bagi dia. Tapi dia kan orangnya childish, sehingga dia selalu memuaskan keinginan dia untuk berpetualang
ya. Dan aku ngeliatnya memang dia masih ada harapan untuk kembali ke kamu sebenarnya. Tapi semua menunggu waktu, tidak ada yang instan. Di sini dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu ya, dan belajar tentang karma, belajar tentang spiritual untuk membayar karma. Di sini dia dihantui ketakutan ya, tentang karma dari Tuhan, dari pernikahan, dan dia harus benar-benar menerima. Di sini dia harus benar-benar menerima ya. Dia tersiksa nih. Tersiksa dengan dunia petualangannya dia, seksualitasnya dia, dan dia juga tersiksa tentang karma dari Tuhan, terutama dari spiritualnya. Ya. Dia harus benar-benar mencintai dirinya dia sendiri. Kalau dia mau sukses lagi, mau kembali lagi sama kamu, ya dia harus bisa membayar karmanya dia sendiri. Karena di sini aku lihat feminim sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, dan dia harus bangkit ya, mengambil jalan pintas untuk bisa menyembuhkan, membersihkan karmanya ya. Tapi dia dihantui tentang ketakutan ya, tentang keuangannya ini tidak akan berjalan lancar ya, maskulin. Kenapa? Karena maskulin masih ingin berpetualang, sehingga dia tersiksa sendiri tentang percintaan barunya ini ya, tidaklah selalu bahagia ya. Ya, dan maskulin di sini mengalami kegagalan ya. Mengalami kegagalan tentang ya kestabilan hidupnya dia ya. Tapi dia masih keras kepala ya, walaupun sudah gagal, sudah berantakan. Dia merasa semuanya baik-baik aja, padahal dia nggak bahagia loh guys. Kecewa dengan permainan dia, tapi dia selalu menipu dirinya dia sendiri juga ya, karena demi keuangan, demi jabatan, demi pamor, predikat. Dia memikirkan gimana caranya bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya dia ini untuk kebutuhan dia sendiri, terutama tentang seksualitas ya, yang dia butuhkan. Tapi akan ada keadilan pelan-pelan. Wow guys, ini keadilan loh, karma loh, karma baik menuju kamu ya feminim. Karena ya kamu selalu menggenggam ketulusan cinta ya, dan kamu selalu berdamai walaupun tersiksa. Sulit untuk berdamai awalnya, tapi kamu di sini banyak belajar, dan akan ada keadilan buat kamu satu persatu ya. Semua yang menyakiti kamu ini akan coba untuk menjelaskan ke kamu, mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ke kamu ya, dan mereka mengalami banyak ketakutan, banyak ketidaknyamanan. Apalagi mereka melihat kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu ya. Situasinya si maskulin ini menjadi konflik batin ya, dan kok ini perang ilmu juga ya. Jadi memang maskulin lagi tidak fine-fine aja ya semuanya. Ada yang baru dimulai, ada yang belum, tapi ini akan menuju 90% seperti yang ada di kartu aku. Alhamdulillah sih seperti itu ya. Yang sudah terjadi, alhamdulillah Allah mengizinkan membuka portal untuk feminim ya, melalui perantaranya aku. Insya Allah dengan ini feminim lebih baik lagi ya. Feminim coba untuk komitmen ya, komitmen dalam fokus, obsesi dalam spiritual. Tapi di sini feminim coba untuk silent dalam belajarnya, dan juga tidak mau menunjukkan tentang siapa dirinya dia yang sebenarnya secara fisik ya. Aku ngeliat. Kita lihat maskulin. Oke.
masculine, being direct, showing vulnerability. Kamu harusnya bisa ditutup poinnya ya, maskulin, yaitu kamu harus bisa menolak sesuatu yang membuat kamu tersiksa juga gitu, terutama tentang ketidaksempurnaan dan juga tentang seksualitas. Dan kamu harus bisa mengambil risiko, yaitu berkata tidak ya, kalau itu tidak sehat buat kamu. Dan kamu juga harus mengambil risiko dengan cara belajar tenang dalam menghadapi segala masalah, tidak gerasa gerusuk. Dan kamu juga harus bisa menjadi orang yang sabaran, tidak langsung mencari hubungan dari satu ke satunya gitu ya. Kamu harus bisa belajar sabar sih, menolak tawaran orang lain. Ketika kamu misalnya gini, kamu lagi banyak masalah nih dengan pasangan gitu ya, entah itu pekerjaan ataupun masalah hubungan ya, kamu harus bisa tunjukkan secara direct itu langsung dengan orang yang kamu masalahkan gitu, tidak dengan bicarakan kepada orang lain, karena kan ya kita belum tahu isi hatinya yang bermasalah dengan kita itu seperti apa. Dan kamu harus bisa menunjukkan secara langsung apa yang kamu ingin katakan, apa yang kamu tidak suka gitu ya. Dan kamu harus bisa menolak sesuatu yang dirasa tidak sehat ya dalam sebuah hubungan, terutama tentang kebohongan, penipuan, pemanfaatan, ya perselingkuhan, dan semua mengambil resiko ya. Resikonya adalah bersikap tenang, walaupun ya semuanya tidak nyaman ya. Tenang itu kan tidaklah langsung nyaman, pastinya ada sesuatu yang membuat kita gelisah, stres. Dan kamu tidak langsung menerima orang lain masuk ke dalam hati kamu ketika kamu bermasalah dengan pasangan kamu. Dan kamu harus percaya dengan yang namanya rencana Tuhan. Segala sesuatunya butuh kesabaran, butuh resiko, butuh kekuatan, butuh keberanian, keikhlasan, ketulusan, kebenaran, ya semuanya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, maskulin. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan take care of you guys.